أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di awal-awal halaman 68. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma aqwalu ghairih, adapun ucapan-ucapan selain Nabi, fa ghayatuha an takuna sa'ighatan littiba, maka ujung tertingginya adalah dia itu boleh untuk diikuti. Bukan wajib diikuti tapi boleh. Fadlan an ayyu aridha biha an nusus, lebih-lebih lagi untuk dipakai menentang nas-nas, maka ini melampaui batas tentunya. Wa tuqaddama 'alaiha, dan didahulukan di atas nas. Ayyadzan billahi minal khudlan, kita mohon perlindungan kepada Allah dari ketelantaran. Kita baca catatan kaki. Qala al-'allamah Abu Hanifah Al-Kufi rahimahullah, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi siapapun untuk mengambil perkataan kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Baik, jadi bukan asal mengikor, tapi dalilnya apa, hujahnya apa. Dinukilkan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam At-Tanbih. Demikian pula Ibnu Abidin dalam Hasyiyah. Wa qala aidan Abu Hanifah rahimahullah, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabarar rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Jika aku mengucapkan perkataan yang menyelisihi kitabullah ta'ala dan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah ucapan saya. Dinukilkan oleh Al-Fulani dalam Al-Iqad. Memang nisbahnya begitu ya, Al-Fulani. Kitabnya kitab yang terpandang di kalangan Hanafiyah, kitab Al-Iqad. Wa qala al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah. Ini terulang ya qalnya ya. Innama ana basarun ukhti'u wa usib. Saya ini hanyalah manusia, saya mungkin keliru dan mungkin benar. Fanzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah pendapat saya. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah faquhu. Apapun yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah maka ambillah dia. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuh. Apapun yang tidak sesuai dengan Alkitab dan sunnah maka tinggalkanlah dia. Dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Jami'. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendapatkan di dalam kitabku penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'u ma qult, dan tinggalkan apa yang aku katakan. Wa fi riwayah fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahad, maka ikutilah sunnah tadi dan jangan kalian menoleh kepada ucapan siapapun. Dinukilkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Pertanyaan untuk anak-anak, kalau turun hujan doanya apa? Siapa tunjuk jari? Turun hujan, ya. Wa Allahumma shayyiban nafi'ah. Ada yang lain juga? Ada hafal yang lain ya? Allahumma shayyiban hani'an, nafi'an hani'an. Wa tayyib. Semoga hujannya bermanfaat dan menyedapkan, hujan yang diberkahi. Kita masuk ke masih di catatan kaki ya, halaman 69. Wa qala aidan asy-Syafi'i rahimahullah, kullu ma qultu wa kana 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khilafu qauli mimma yasih. Semua yang saya ucapkan dalam keadaan ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat yang sahih yang
menyelisihi ucapan saya, fahadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Wala tuqalliduni, dan jangan kalian mengekor kepadaku. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Adabus Syafi'i, sanadnya sahih. Iya, sanadnya pendek saja, seringkali Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman dari Syafi'i. Atau apa? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la al-Misri dari Syafi'i, sanadnya pendek-pendek aja. Wa qala aidan asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, la tuqalliduni, jangan kalian mengekor kepadaku. Laisa li ahadin ayyuqallida ahada ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi siapapun untuk mengekor pada orang lain sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Nasiruddin dalam Tawdihul Mustabid. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'iyya wala Auza'i wala Tsauri. Jangan engkau mengekor kepadaku. Jangan engkau mengekor kepada Malik ataupun Syafi'i maupun Auza'i ataupun Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambil dari mana mereka mengambil. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Dan tidak layak kita sesama pelajar, sesama muslimin selalu diremehkan. Engkau tidak sampai level itu, engkau harus ikut kami. Tapi apa? Dibimbing. Yang betul begini, hujahnya begini. Itulah yang baik. Diajari bagaimana cara mengambil dalil, bukan untuk selalu diremehkan. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, alittiba ayat tabi ar-rajulu ma ja'a anir rasul anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabi. Yang namanya ittiba adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya. Summa huwa min ba'di tabi'ina mukhayyar. Kemudian dia setelah zaman tabi'in dia diberi pilihan. Bukan pilihan sesuai hawa nafsu atau sesuai rasa takut, tetapi apa? Sesuai dalil. Lihat mana yang rajih di dalam pandangan dia, sisi pendalilan dari masing-masing tokoh itu, bukan ikut hawa nafsu. Selesai dari Masail Imam Ahmad karya Abu Dawud As-Sijistani. Wa qala aidan al-Imam Ahmad rahimahullah, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'i. Pendapat Auza'i, pendapat Malik dan pendapat Abu Hanifah semuanya adalah pendapat wa huwa indi sawa, dan itu di sisi saya sama saja, bagi saya sama saja. Wa innamal hujjatu fil asar, hanyalah hujjah itu ada pada asar. Dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Jami'. Baik, kembali ke atas, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qala ta'ala qul atii'ullaha wa atii'ur rasul fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian apabila kalian itu berpaling, tawallau, yaitu apa? In tatawallau, ada tak mudharaah yang terhapus jawazan. Apabila kalian berpaling, maka kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepada dirinya. Sedangkan kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan pada kalian. Kewajiban Rasul adalah penyampaian. Kewajiban kita adalah taslim. Dan apabila kalian taat kepadanya, kalian akan mendapatkan petunjuk. Berarti kalian telah mengikuti petunjuk. Dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali penyampaian yang jelas, mubin, yaitu bayin, jelas. Mubin artinya mubayyin, yaitu yang menerangkan. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, summa qala ta'ala, qul atii'ullaha wa atii'ur rasul, ittabi'u kitaballahi wa sunnata rasulih. Ikutilah kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa qauluhu fa in tawallau, tatawallau an. Jika kalian berpaling darinya, wa tatruku ma ja'akum bih, dan kalian meninggalkan ajaran yang dia datangkan, fa innama 'alaihi ma hummil, hanyalah yang menjadi beban dia itu apa yang kewajiban dia adalah apa yang dipikulkan kepadanya, iblaghur risalah, penunaian risalah, penyampaian risalah, wa adaul amanah, dan penyampaian amanah. Wa 'alaikum ma hummiltum,
Kewajiban kalian adalah apa yang dipikulkan pada kalian min dzalik dari syariat tadi, wa ta'zimuhu wal qiyam. Pengagungannya dan pelaksanaannya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah wa in tuti'uhu tahtadu. Ini ada yang hilang ya. Harusnya ada hu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Di dalam tafsir Qurtubi ada huruf yang hilang, tuti'uhu. Jika kalian menaatinya, kalian telah mengikuti petunjuk. Ja'alal ihtida'a makrunan bi ta'atih. Allah menjadikan hidayah itu bergandengan dengan ketaatan pada Rasul. Wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin, illal balagh at-tabligh. Ya, ini masdar tapi yang diinginkan adalah isim masdarnya. Baik, masdar yaitu sulasi, balagh. Tetapi yang diinginkan adalah rubainya, tabligh, balagha yuballighu tablighon. Selesai dari tafsir Qurtubi. Kembali ke atas, fa akhbara subhanahu anna hidayata fi ta'atir rasul. Kata Ibnu Qayyim, maka Allah Subhanahu mengkhabarkan bahwasanya hidayah ada pada ketaatan pada Rasul, la fi ghairiha, bukan pada ketaatan pada orang lain. Fa innahu mu'allaqun bisyarat. Karena pembahasan tadi digantungkan dengan syarat, in tuti'uhu tahtadu, ada in syartiyah di situ. Memiliki mafhumul mukhalafah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syinqiti di dalam tafsir beliau. Fa yantafi bintifa'ih, maka huda tadi hilang dengan hilangnya ketaatan. Walaysa hadza min babi dalalatil mafhum, dan ini bukan masuk dalam dalalatul mafhum. Walaupun tidak salah, tetapi mantuknya pun sudah jelas. Mafhumul mukhalafah juga jelas di sini, yaitu kalau taat pada Rasul mendapatkan hidayah, berarti kebalikannya, tidak taat pada Rasul tidak mendapatkan hidayah. Tapi kata Ibnu Qayyim, tanpa masuk kepada mafhumul mukhalafah pun ini sudah jelas. Kita tahu al-masyrut, al-jaza, balasan itu sesuai dengan syaratnya. Kalau syarat terpenuhi, maka balasan ada. Kalau syarat tidak terpenuhi, ya balasan tidak ada. Kama yaghlatu fihi katsirun minan nas, sebagaimana banyak orang keliru dalam masalah ini. Dan ya beliau mengatakan keliru, enggak masalah. Tapi ini mufassirin banyak sekali menyebutkan itu dalam kitab-kitab tafsir dan juga di dalam usul fikih. Dan itu ma'ruf. Mafhumul mukhalafah ada di dalam sighatus syarat. Tapi Ibnu Qayyim lebih condong tanpa masuk ke mafhumul mukhalafah pun ini lafadznya sudah jelas. Syarat dengan jaza itu saling mengharuskan. Kalau ada ini ya ada itu, kalau tak ada ini berarti tak ada itu. Wa yadhunnu annahu muhtajun fi taqriri dalalati minhu, dan dia menyangka bahwasanya diperlukan adanya penetapan pendalilan darinya. La taqrira kaunil mafhumi hujjah, bukannya menetapkan bahwasanya mafhumul mukhalafah adalah hujjah. Yang betul mafhumul mukhalafah hujjah dengan syarat-syaratnya. Bal hadza minal ahkam allati tarattabat ala syurutin wa ulliqat. Dan ini pun betul dan ini lebih jelas. Kata Ibnu Qayyim lebih jelas memang. Ini masuk dalam bab hukum-hukum yang digantungkan kepada syarat. Tarattabat yaitu yang menjadi akibat ala syurut, akibat dari syarat-syarat, wa ulliqat digantungkan pada syarat. Fala wujudalaha biduni syurutiha. Maka balasan-balasan itu tidak ada tanpa terpenuhi syarat-syaratnya. Idza ma'ulliqa 'ala syarat fahuwa udima inda adamih. Maka jika suatu balasan digantungkan pada syarat, maka dia tidak ada tatkala syaratnya tidak terpenuhi. Wa illa, karena jika tidak demikian lam yakun syartan lah, berarti ini bukan syarat. Sementara ayatnya jelas ada in syartiyah di situ. Menunjukkan memang ini sighatus syarat. Ada pola syarat. Idza sabata hadza, jika ini telah pasti, fal ayatun nassun 'ala intifa'il hidayah inda adami ta'atih. Maka ayat ini adalah nas. Nas itu berarti apa? Dalil atau ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Sesuatu yang tidak memiliki kandungan kecuali satu makna saja. Ya, sangat jelas di sini. Bahwasanya hidayah tidak didapatkan apabila tidak ada ketaatan di situ. Wa fi i'adatil fi'li, di dalam pengulangan fi'il, atiullah, atiur rasul. Fi qaulihi ta'ala wa atiullah wa atiur rasul, duna liktifai bil fi'lil awal,
tanpa mencukupkan diri dengan fi'il pertama, padahal sudah ada wawu atau menunjukkan apa? Musyarakah bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih, mestinya sudah cukup. Tapi kenapa amilnya diulang? Sirrun latif, di dalamnya ada rahasia yang lembut. Wa faidatun jalilah, dan faidah yang agung. Sanadkuruha an qaribin insyaallah taala. Kami akan menyebutkannya sebentar lagi insyaallah taala. Wa qauluhu ta'ala fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummil. Al-fi'lu lil mukhatabin, kalian. Tawallau, fa'ilnya wawul jamaah yaitu kalian. Orang yang diajak bicara. Wa asluhu fa in tatawallau. Fa hudhifat ihdat ta'ain. Alal khilaf, yang dihapus itu tak mudharaahnya atau tak dari fi'ilnya. Tapi yang rajih menurut Imam Nawawi adalah tak mudharaah, karena memang ini sering yang seperti itu. Untuk meringankan. Wal maknanya annahu qad humila ada ar-risalah wa tablighaha. Nabi dibebani untuk menunaikan risalah dan menyampaikannya. Wa humiltum ta'atahu wal inqiyada lahu wat taslim. Sedangkan kalian dibebani untuk menaatinya, mematuhinya dan tunduk patuh kepadanya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minallahil bayan wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Penjelasan itu dari Allah. Kewajiban Rasul adalah penyampaian dan kewajiban kita adalah ketundukan. Cuma Anda sebutkan dalam catatan kaki tidak mendapatkan ini marfu', tetapi ini kalam Imam Az-Zuhri, tabi'in, dari kalangan tabi'in. Qala Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahir risalah wa 'ala rasuli wa 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa 'alaina taslim. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dalam sahih beliau. Juga Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadris Shalah, juga Al-Baihaqi dalam Al-I'tiqad. Sanadnya secara lengkap diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah, Ibnu Hibban dalam Sahih, dan Abu Nuaim dalam Hilyah, dan ini sahih. Baik. Kembali ke atas, fa in taraktum antum ma hummiltumuh, maka jika kalian wahai manusia meninggalkan beban yang dipikulkan pada kalian minal imani wat ta'ah, berupa keimanan dan ketaatan, fa'alaikum la alaih, maka ini dosa atas kalian, bukan atas Nabi. Yang memikul dosa kalian, bukan Nabi. Fa'innahu lam yuhmal imanakum, karena dia tidak dibebani untuk memikul iman kalian, tidak diwajibkan untuk mengimankan kalian. Wa innama hummila tablighakum, dia hanya dibebani untuk menyampaikan risalah pada kalian. Wa innama hummila ada risalati ilaikum, dia hanya dibebani untuk menunaikan risalah kepada kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian menaatinya, kalian telah mengikuti petunjuk. Wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Laisa 'alaihi hudahum wa taufiquhum, bukan kewajiban Nabi untuk memberikan hidayah dan taufik pada mereka. Penyampaian hidayah irsyad dan bayan memang. Tapi kalau hidayah taufik dan ilham ini bukan wewenang Nabi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang urusan dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', kemudian apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu yang terbaik dan paling bagus kesudahannya. Kita baca catatan kaki. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa hadhihi awamiru bi ta'atil ulama'i wal umara. Ini adalah perintah-perintah untuk menaati ulama dan umara. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala menyatakan ati Allah, taatilah Allah, ay ittabi'u kitabah, ikutilah kitabnya. Wa ati'ur rasul, ay khudhu bi sunnatih, ambil sunnahnya. Wa ulil amri minkum, ay fi ma amarukum bihi min ta'atillah, dan para pemegang urusan dari kalian di dalam perkara yang dia perintahkan yang berupa ketaatan pada Allah, la fi maksiatillah, bukan di dalam kemaksiatan pada Allah.
Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Karena tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam kemaksiatan pada Allah. Gimana kita tahu ini maksiat atau taat? Gimana kita tahu ini ma'ruf atau mungkar? Nah, lihat hujjahnya, bukan sekedar mengekor. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan sepenggal pasukan perang. Fasta'mala rajulan minal ansar. Kemudian beliau memperkerjakan seorang lelaki dari Ansar, yaitu sebagai amil, sebagai amirnya. Wa amarahum ayyuti'u. Beliau memerintahkan pasukan untuk taat kepada amir tadi, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Faghadib, di tengah perjalanan si amir marah karena ya sebagian pasukan tidak taat. Faqal, maka beliau mengatakan, alaisa amarakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kalian untuk menaati aku? Qalu bala. Mereka mengatakan tentu. Qala fajma'u li hataba, maka kumpulkan untukku kayu bakar. Fajma'u, maka mereka pun mengumpulkannya. Faqal, kemudian beliau mengatakan, auqidu nara, nyalakan api. Fa'auqaduha, maka mereka pun menyalakan api. Faqal udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya. Fahammu, maka mereka ingin masuk. Wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'dha, dan mulailah ja'ala min af'ali syuru', mulailah sebagian dari mereka memegang sebagian yang lain. Wa yaqulun, mereka mengatakan, fararna ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Kita ini lari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari api. Kita taat pada Nabi karena takut api neraka. Gimana sekarang masuk ke api? Famazalu hatta khamidatin nar. Terus menerus mereka dalam situasi tadi sehingga padamlah api tersebut. Wasakana ghadabuh, dan kemarahannya pun tenang kembali. Fabalaghan nabiyya. Ini salah ya cetak ya. An-nabiyya mestinya. Kemudian sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau mengatakan, lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Seandainya mereka masuk ke dalam api tadi, mereka tidak keluar darinya sampai hari kiamat. Atau fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Iya, bukan mutlak. Itu ya riwayat Bukhari Muslim. Fatadaha bihada, maka menjadi jelaslah dengan ini atau wulatil umur minhumul ulama innama takunu fi ma'ruf. Bahwasanya ketaatan pada pemerintah dan termasuk dari mereka adalah ulama itu hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf. Wa kaifa na'rifu ma'rufa, dan bagaimana kita tahu sesuatu itu ma'ruf? Bi ma'rifatil adillah, dengan mengetahui dalil-dalil. Falidzalika awsa a'immatul muslimin bi adami taqlidihim fi aqwalihim wa af'alihim. Maka dari itu para imam kaum muslimin mewasiatkan untuk tidak mengekor pada mereka di dalam ucapan dan perbuatan mereka. Fala nattabi'uhum hatta na'lama ma'khadhahum, maka kita tidak mengikuti mereka sehingga kita tahu tempat pengambilan mereka. Kama marrabina dzikru wasayahum fi dzalik, sebagaimana telah kita lewati penyebutan wasiat-wasiat mereka tentang itu. Jadi kita tetap taat ulama. Ulama menyuruh apa? Jangan taklid, tapi lihat dalil. Kembali ke atas, fa'amara subhanahu bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Maka Allah subhanahu memerintahkan untuk menaatinya dan menaati rasulnya. Waftatahal ayata bin nida bismil iman. Allah membuka ayat dengan memanggil manusia dengan nama keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-musyiri bi anal matluba minhum min mujibatil ism. Yang menunjukkan bahwasanya yang dituntut dari mereka adalah perkara yang diwajibkan. Sebagian dari perkara yang diwajibkan oleh nama tadi. Alladzi nudu bih, yang dengan itu mereka dipanggil. Wa khutibu bih, dan dengan itu mereka diajak bicara. Kama yuqal, seperti dikatakan, ya man an'amallahu alaih wa aghnahu min fadlih ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wahai orang yang Allah beri nikmat, Allah beri kekayaan dari karunia-Nya, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Baik. Ya ayyuhal alim, alimin nasa ma yanfa'uhum. Wahai orang alim, ajarilah manusia apa yang bermanfaat untuk mereka. Ya ayyuhal hakim, ahkim bil haq. Wahai hakim, hukumlah dengan
kebenaran. Dohirnya hamzahnya hamzah wasal ya. Uhkum dari hakama yahkumu. Uhkum mestinya. Kalau ahkim nanti apa? Maknanya adalah atskin, yaitu mantapkanlah. Uhkum bil haq. Tegakkanlah hukum dengan benar. Wa nadhairi, dan yang seperti itu. Kita masuk ke halaman 72. Walihada katsiran ma yaqa'ul khitabu fil Qur'an bisyara'i. Maka dari itu sering terjadi pembicaraan, panggilan di dalam Quran itu dengan syariat. Ka qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dipanggil dengan nama iman. Orang mukmin mengikuti syariat untuk apa? Berpuasa. Tidak seperti apa? Pemuda-pemuda, sebagian pemuda itu tatkala waktu Ramadan kesempatan untuk jualan apa? Martabak, tapi karena katanya segalanya jadi panas, segalanya jadi haus, akhirnya mereka tidak puasa. Anak kecil aja kuat puasa, ternyata para pemudanya malah tidak kuat puasa dengan alasan berniaga. Ini batil tentunya yang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk salat. Ini bagian dari syariat. Orang beriman memang wajib salat. Kalau tidak, apa yang dia imani kalau begitu? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian. Bukan malah orang kafir lebih nampak disiplin, sementara orang mukminnya banyak yang berkhianat, menyelisihi sumpah-sumpahnya, menyelisihi kesepakatan sampai apa? Yaitu korupsi dan sebagainya. Bukan seperti itu tentunya. Selama kesepakatannya adalah kesepakatan yang hak. Fa fi hada isyaratun ila annakum in kuntum mu'minin. Maka di dalam pembahasan ini ada isyarat kepada apa itu? Bahwasanya kalian, jika kalian adalah kaum mukminin, fal imanu yaqtadi minkum kadza wa kadza. Maka keimanan menuntut dari kalian pelaksanaan demikian dan demikian. Fa innahu min mujibatil iman wa tamamih. Karena amalan tadi termasuk dari apa yang diwajibkan oleh iman dan kelengkapan iman. Summa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Faqarana baina ta'atillahi war rasul wa ta'ati ulil amr. Allah menggandengkan antara ketaatan pada Allah dan Rasul dengan ketaatan pada ulil amr. Wa sallata alaihi ma'amilan wahida. Allah menguasakan kepada keduanya satu amil. Wa qad kana rubbama yasbiqu ilal wahm. Boleh jadi akan bersegera menimbulkan kesalahpahaman. Anal amra yaqtadi aqsa dzalik, bahwasanya urusannya menuntut dibaliknya ini. Fa innahu may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Karena barang siapa taat pada Rasul, sungguh dia telah taat pada Allah. Jadi tak perlu ada lafaz atiur rasul. Karena cukup atiullah war rasul. Baik. Atiu yang kedua letakkan aja pada ulil amri. Boleh jadi orang memahaminya seperti itu mestinya. Tapi kenapa Allah tidak seperti itu melakukannya dalam ayat ini? Walakinnal waqi'ahuna fil ayat al-munasib. Tetapi kenyataannya di sini di dalam ayat An-Nisa tadi adalah yang sesuai. Apa itu yang sesuai? Yang diisyaratkan tadi dan yang sekarang ini. Wa tahtahu sirrun latif. Di dalam peletakan ini ada rahasia yang halus. Wa huwa dalalatuh, yaitu penunjukannya ala annama ya'muru bihi rasuluhu yajibu ta'atuhu fih. Bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh rasulnya wajib untuk ditaati. Wa illam yakun ma'muran bihi bi'ainihi fil Qur'an. Walaupun dia itu tidak diperintahkan secara zatnya di dalam Quran, ya tidak disebut-sebut dalam Quran. Baik. Ta'atur rasuli mufradah wa makrunah, wajib untuk taat pada Rasul walaupun disebutkan bersendirian ataupun disebutkan ada perintahnya juga di dalam Al-Qur'an. Fala yatawahham mutawahhimun, maka jangan sampai ada orang salah memahami annama ya'muru bihi Rasul illam yakun fil Qur'an wa illa fala tajibu ta'atuhu fi. Bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Rasul kalau tidak ada dalam Quran tidak perlu diterima. Kalau tidak ada dalam Quran maka tidak wajib untuk ditaati. Kata sebagian ulama sering pola illa di sini mulghah.
Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku rajulun syab'anu muttaqiun ala arikatih, sebentar lagi akan ada seseorang yang dia itu kenyang, dia bersandar ke arikah, yaitu sofanya atau balai-balainya itu, ya'tihil amru min amri, datang kepadanya salah satu dari perintahku, fayaqul, kemudian dia mengatakan bainana wa bainakum kitabullahi ta'ala, antara kami dengan kalian ada kitabullah ta'ala, ma wajadna fihi min syai' ittaba'na, sesuatu apapun yang kami dapatkan di dalamnya kami akan mengikutinya, yaitu kalau tidak ada dalam Quran tidak perlu diikuti walaupun Nabi yang memerintah. Ala wa inni utitul kitaba wa mitlahu ma'ah, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya aku telah diberi Alkitab dan yang semisal dengannya bersamanya. Baik. Ini hadisnya sahih, hadis Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Marwazi dan lain-lain. Sanadnya sahih. Wa amma ulul amr, adapun pemegang urusan, fala tajibu ta'atu ahadihim illa idan darajat tahta ta'atir rasul. Tahta ta'atir rasul. Maka tidak wajib salah seorang dari mereka ditaati kecuali jika dibawa ketaatan pada Rasul. La ta'atan mufradatan mustaqillah, bukan taat bersendirian yang berdiri sendiri, menyendiri. Kama sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyatakan alal mar'i as-sam'u wa ta'ah, kewajiban manusia untuk mendengar dan taat. As-sama' sebagai apa? Fa'il, sebagai mubtada ya. Baik. Fima ahabba wa karih, di dalam perkara yang dia sukai dan perkara yang tidak dia sukai, malam yu'mar bi maksiatillahi ta'ala. Ma di sini apa? Ma masdariyah. Ya, ma masdariyah dzarfiyah. Muddata adami amrihi bi maksiatillah. Ma masdariyah dzarfiyah. Selama dia tidak diperintahkan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Fa idza umira bi maksiatillah ta'ala fala sam'un wala ta'ah. Maka apabila dia diperintahkan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak perlu mendengar dan tidak perlu menaati dia. Tapi tetap tidak melakukan pemberontakan seperti para khawarij itu dengan alasan presiden menyuruh maksiat, berarti kita gulingkan saja dia. Tentu bukan demikian. Tayyib, al-hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam catatan kaki itu, qauluhu ma lam yu'mar bi ma'siyah hadza yuqayyidu ma utliqa fil hadisainil madiyain fil amri bis sam'i wa ta'ah. Ini mengikat apa yang disebutkan secara bebas di dalam dua hadis terdahulu dalam Sahih Bukhari yang berisi perintah untuk mendengar dan taat walau li habasyi, walaupun ketaatan tadi diberikan pada orang Ethiopia. Wa minas sabri ala ma yaqa'u minal amir, dan kemutlakan kesabaran terhadap apa yang terjadi dari si penguasa, mimma yakrah, dari apa yang dibenci. Wal wa'idu ala mufaraqatil jamaah, dan ancaman terhadap orang yang memisahkan diri dari al-jamaah. Makanya Nabi di sini mengikat untuk hadis Ibni Umar selama tidak diperintahkan pada maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'un wala ta'ah. Kemudian jika dia diperintahkan untuk maksiat, maka tidak perlu mendengar dan tidak perlu taat. Ai la yajibu dzalik, tidak wajib bagi dia untuk itu. Bal yahrumu ala man kana qadiran ala limtina, bahkan haram untuk ditaati, untuk menaati bagi orang yang mampu untuk menahan, mampu untuk menolak. Kadang kita tak mampu menolak, pemerintah punya penjara, punya senjata, ya kita harus lihat-lihat situasinya. Selesai dari Fathul Bari. Qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah. Baik. In syurrita, itu sesuai enggak ya di sini? In syurrita ta'atul umara ay ya'muru bima yaqtadihil ilm. Jika disyaratkan ketaatan pada penguasa itu adalah mereka memerintahkan kepada sesuatu yang dituntut oleh ilmu. Makanya jangan asal ikut, lihat ilmunya. Dan telah kita lewati di awal-awal kitab ini definisi ilmu.
Yaitu apa? Ma yubna alaihi dalil, yang dibangun di atas dalil. Bukan disuruh mengekor dengan alasan percayalah pada kami lebih pengalaman. Alhamdulillah, bukan itu ajaran salaf. Tapi apa? Lihat, perintahnya itu perintah yang dituntut oleh ilmu atau tidak. Wa kadzalika kana umara'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah keadaan para umara'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin tajibu ta'atuhum. Ketika itu wajiblah menaati mereka karena ilmu menunjukkan oh ini memang perintah yang benar, misalkan. Falau amaru bima la yaqtadihil ilm hurrimat ta'atuhum. Kalau mereka itu memerintahkan, kalau mereka memerintahkan dengan sesuatu yang tidak dituntut oleh ilmu, diharamkan untuk menaati mereka. Ini kita menukilkan kalam ulama dan kita taat pada ulama. Sudah ada undang-undangnya dan rambu-rambunya di sini, bukan ketaatan yang mutlaqah kepada selain Rasul. Selesai dari tarhut tasrif. Adu hujjah pintu terbuka sampai hari kiamat. Kalau adu hujjah bukan adu kekuatan. Fata'ammal kaifa qatadat i'adatu hadzal makna qaulahu ta'ala. Maka renungkanlah bagaimana pengulangan makna ini, lafaz atiu menuntut Allah Ta'ala mengatakan farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. Walam yaqul ilar rasul. Kalau yang tadi kan ati Allah, atiur Rasul, yaitu apa? Amilnya terulang. Tapi yang berikutnya tidak perlu ada amil jar lagi, ilallah wa ilar Rasul, tapi langsung jadi satu. Farudduhu ilallahi war Rasul. Fa inna radda ilal Quran raddun ilallahi war Rasul. Karena kalau kita mengembalikan pembahasan itu kepada Quran, kita ini sudah mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul. Famaha kama bihillahu ta'ala huwa bi'ainihi hukmu rasulih. Maka hukum apapun yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu sendiri adalah hukum Rasulnya. Wa ma yahkumu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa bi'ainihi hukmullah. Dan apapun hukum yang diberikan oleh Rasul itu sendiri adalah hukumnya Allah. Fa idza radatum ilallahi ma tanaza'tum fih. Maka jika kalian mengembalikan kepada Allah perkara yang kalian persengketakan, yakni kitabah, yaitu kembali kepada kitabnya, faqad radattumuhu ila rasulih, maka sungguh kalian telah mengembalikan masalah tadi kepada rasulnya juga. Wa kadzalika idza radattumuhu ila rasulih, demikian pula sebaliknya, jika kalian mengembalikan itu kepada rasulnya, faqad radattumuhu ila Allah, sungguh kalian telah mengembalikannya kepada Allah. Wa hadza min asraril Qur'an. Dan ini termasuk dari rahasia Quran. Dan Allah tidak mengatakan wa ila ulil amri minkum dalam masalah pengembalian perselisihan, tapi cuma menyebut Allah dan Rasulnya. Baik, berarti apa? Memang mencari hakim itu baik, tetapi lihat apakah mendatangkan dalil atau sekedar apa? Sekedar doktrin. Wa qad ikhtalafat riwayatu anil Imami Ahmad rahimahullahu taala. Dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah berlainan fi ulil amr, tentang siapa ulil amri itu. Wa anhu fihim rahimahullah ta'ala riwayatan. Ada dua riwayat dinukilkan dari beliau tentang ulil amri. Ihdahuma annahumul ulama wasaniyah annahumul umara. Dan tentunya dua-duanya betul. Wal qaulani sabitani anis sahabah fi tafsiril ayat. Dua pendapat ini sama-sama telah pasti dari para sahabat di dalam tafsir ayat An-Nisa itu. Wasahih annaha mutanawilatun lisinfaini jami'a. Dan yang benar memang dua-duanya itu ayat ini mencakupi dua jenis manusia tadi secara bersamaan. Fa innal ulama awal umara ulatul amr. Karena ulama dan umara memang pemegang urusan. Alladzi ba'asallahu bihi rasulah. Yang dengan itu Allah mengutuskan rasulnya. Fa innal ulama wulatuhu. Karena ulama adalah walinya Allah, hifdzan wa bayanan wa dzabban an. Di dalam apa? Menjaga, menerangkan dan membelanya. Wa raddan alaman al-hadafi, al-hadaya. Dan untuk membantah orang yang menyimpang dari syariatnya, wa zaghaan, dan menyeleweng darinya. Waqad wakalahumullahu bidzalik. Allah telah menyerahkan urusan kepada mereka untuk melakukan itu. Faqala ta'ala fa iyyakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin.
Maka apabila orang-orang itu mengingkari syariat ini atau wahyu ini, maka sungguh kami telah menyerahkan syariat atau wahyu ini kepada suatu kaum yang tidak mengingkarinya. Ya, ada penggantinya. Kita baca catatan kaki. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, qauluhu ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah an'amna alaihim bidzalik. Kami memberikan kepada mereka nikmat dengan itu. 3 jenis kenikmatan. Apa itu? Kitab suci, hukum dan kenabian. Rahmatan lil ibadi bihim, sebagai rahmat untuk para hamba melalui perantaraan para nabi tadi. Wa lutfan minna bil khaliqah, sebagai kelembutan dari kami kepada para makhluk. Fa iyyakur biha ay bin nubuwah. Kemudian apabila orang-orang tadi mengingkarinya, yaitu mengingkari kenabian, wa yantamilu ayyakuna dhamiru aidan ala hadhil asya'is salasah. Boleh jadi dhamirnya biha kembali kepada 3 perkara ini, alkitab wal hukm wan nubuwah. Wa qauluhu haula yakni ahla Makkah. Qalahu Ibnu Abbas wa Sa'id bin Musayyab wa Dhahak wa Qatadah wa Suddi. Baik, kalau penduduk Mekah mengingkari itu, padahal ini kemuliaan untuk mereka, wahyu turun di kalangan mereka. Faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Maka sungguh kami telah menyerahkan urusannya ini kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Iyyakur bihadhihi ni'ami man kafara biha min Quraisy wa ghairihim min sa'iri ahlil ard. Panjang juga ya. Syaratnya itu, apabila orang mengingkari ini, mengingkari kenikmatan ini, orang yang mengingkarinya dari kalangan Quraisy dan yang selain mereka, yaitu para penduduk bumi, min arabihim wa min arab wa ajam, dari kalangan Arab dan non-Arab, milihihim wa kitabiyihim, orang yang memiliki agama yang selain dari kalangan ahlul kitab, atau milih maksudnya adalah orang-orang ummiyun. Faqad wakalna biha qauman akharin, maka sungguh kami telah mewakilkan urusan tadi kepada kaum yang lain, yakni al-muhajirin wal ansar wa atba'ahum, yaitu muhajirin, ansar dan para pengikut mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Laisu biha bikafirin, la yajhaduna syai'an minha, tidak menentang sedikit pun dari urusan wahyu tadi. Wala yaruduna minha harfan wahida, tidak menolaknya satu huruf pun. Bal yu'minuna bi jami'iha, bahkan mereka mengimani semuanya. Muhkamiha wa mutasyabihiha, yang jelas dan yang masih tersamarkan. Ja'alana Allahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Bimannihi wa karamihi wa ihsanih, dengan karunia-Nya, kedermawanannya dan kebaikannya. Amin. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kembali ke atas. Fayalaha min wikalatin aujabat ta'atahum. Aduhai, ini kalimat apa, ta'ajubiyah, yaitu sungguh mengagumkan perwakilan ini. Allah menyerahkan masalah ini kepada orang-orang yang menyebabkan mereka wajib untuk ditaati. Walintiha'a ila amrihim, diwajibkan untuk kita berhenti kepada perintah mereka. Wa kaunin nasi taba'an lahum, menjadikan manusia itu mengikuti mereka. Wal umara wulatuhu, para umara juga walinya Allah. Qiyaman wa inayatan wa jihada, untuk menjalankannya, untuk merawat dan memperhatikannya, juga berjihad. Wa ilzaman lin nasi bih, mewajibkan manusia untuk melakukannya. Baik. Ini kewajiban pemerintah. Orang tidak sholat dihukum, dipenjara, atau disuruh bayar denda sekian. Ini kewajiban pemerintah, bukan malah sesuka hatinya, hak asasi. Dari mana dia mendapatkan hak untuk itu? Dulu di tahun-tahun dulu, kalau di Malaysia, memang kalau Jumat itu wajib. Orang-orang yang sudah balik wajib untuk ikut sholat Jumat, yang laki-laki yang tidak ada uzur. Kalau tidak, akan dikirimi van jenazah memang. Nah, dimasukkan dalam van jenazah lalu dibawa ke penjara. Tapi tahun-tahun berikutnya ya biasa, ganti pemerintah, keadaan seringkali menjadi menjadi melemah. Karena ulamanya sendiri banyak yang ulama su, tidak memperdulikan masalah itu juga. Ya umara ya
ya sesuai dengan keadaannya, keadaan keumuman masyarakat. Keadaan penguasa itu seperti keadaan rakyat. Baik. Wa akhadhahum ma'tuf kemana ya? Wa akhdhahum ala yadi man kharaja. Kewajiban mereka adalah menangkap orang tadi, yaitu mereka menangkap tangan orang yang keluar dari syariat Allah. Ini harusnya penguasa mengurusi agama dijalankan belum dan seterusnya. Bukan malah dihormati dan dilindungi orang-orang yang jahat-jahat. Wa hadani sinfani huma an-nas wa huwan nas. Dua jenis manusia itulah manusia yang hakiki. Wa sairun nau'il insani tabaun laha wa ra'iyah. Sementara jenis manusia yang lainnya itu mengikutinya dan sebagai rakyatnya. Baik, ditaati hanya dalam perkara yang ma'ruf tapi. Summa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul jika kalian memang beriman pada Allah dan hari akhir. Ini ada dua syarat di situ. Wa hadza dalilun qati', ini dalil yang pasti. Ala annahu yajibu raddu mawaridin nizai fi kulli ma tanaza'a fihi nas, yaitu wajib mengembalikan tempat-tempat persengketaan di setiap perkara yang diperselisihkan oleh manusia minaddin kullih, dari urusan agama ini semuanya, ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak disebut pihak ketiga. La ila ahadin ghairillahi wa rasulih, bukan kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya. Dan ini umum. Karena bahasa di sini tanaza'tum fi syai' nakira fi siyaqi syarat tufidul umum, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Najjar al-Futuhi al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Kawkabul Munir. Kita baca catatan kakinya. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal fasayara ikhtilafan katsira, hadis terkenal ya. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kalau ada khilaf lalu bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka kalian wajib memegang sunnahku dan sunnah khulafa yang terbimbing, yaitu di atas ilmu nafi', war rasyidin yang lurus, yaitu di atas amal soleh. Tamassaku biha, bukan imsiku tapi tamassaku, yaitu wala mubalaghah, benar-benar kalian harus memegang sunnah tadi. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi yang terkuat, yaitu gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jannibu anfusakum wajtanibu muhdatsatil umur. Hindarkan diri kalian dan hindarilah perkara-perkara baru, bukan malah melindungi perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain, dan dia sahih li ghairi. Qala al-Imamul Baghawi rahimahullah ba'da dzikril hadis, setelah menyebutkan hadis, isyaratan ila zuhuril bid'ah wal ahwa. Di sini ada isyarat akan bermunculannya bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu, sehingga timbul perselisihan. Ya, yang membuat perpecahan bukan orang yang mengajak untuk kembali kepada sunnah, tapi yang membuat perpecahan adalah orang yang membuat bid'ah dan pelindungnya. Itulah sebenarnya. Baik. Wallahu a'lam. Fa amara biluzumi sunnatih. Maka Nabi memerintahkan untuk kita setia kepada sunnahnya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa tamassuki biha bi ablaghi wujuhil jid, dan memegang teguh dengannya dengan sisi kesungguhan yang paling kuat, dengan gigi geraham. Wa bujanabati ma uhdisa ala khilafiha, dan menyelisihi perkara yang dibuat-buat untuk menyelisihi sunnah. Selesai dari Syarh Sunnah karya Al-Baghawi. Farruju ila syariatil ma'rufah, maka kembali kepada syariat yang telah dikenal ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah radhiyallahu anhum, di zaman Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum. Amrun daruri, adalah perkara yang sangat mendesak, liyaslamal ibadu minal ikhtilafat, agar para hamba selamat dari khilaf. Nabi sudah menyebutkan kuncinya tadi. Baik, masuk ke halaman 76. Faman ahala radda ala ghairihima, maka barang siapa menyuruh untuk mengembalikan permasalahan kepada selain Allah dan Rasul, faqad dadda amrallah, maka sungguh dia telah menentang perintah Allah.
Wa man da'a 'inda nisa'i ila hukmi ghairillahi wa rasulih, dan barang siapa menyeru tatkala terjadi persengketaan menuju kepada hukum selain Allah dan Rasulnya, faqad da'a bidakwal jahiliyah. Sungguh dia telah mengajak kepada dakwah jahiliyah. Ini kalam siapa? Kalam Ibnul Qayyim ya. Baik. Kalam yang tegas sekali. Fala yadkhulul 'abdu fil iman hatta yarudda kullama tanaza'a fihil mutanazi'un ila Allah wa rasulih. Maka si hamba tidak masuk ke dalam keimanan sehingga dia mengembalikan semua yang diperselisihkan oleh orang-orang yang bersengketa kepada Allah dan Rasulnya. Kita baca catatan kaki, malam yarji ila syariatil ma'rufah, orang yang tidak mau kembali kepada syariat yang telah dikenal ala ahdin nabiyyi was sahabati radhiyallahu anhum, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum, inda husulil fitan, tatkala terjadi fitnah-fitnah, faqad dhalla wa adall, sungguh dia telah tersesat dan menyesatkan orang lain. An Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa nahnu julusun ala bisat. Ini telah kita lewati ya. Insyaallah tidak perlu diterjemah. Innaha satakunu fitnah. Qalu wa kaifa naf'alu ya Rasulullah? Farada ilal bisat. Beliau mengembalikan ke lantai atau ke tikar. Fa amsaka bih, memegangnya. Fa taf'aluna hakadha. Kalian berbuat seperti ini, yaitu memegang dasarnya. Memegang dasar dari akidah kita, yaitu kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa, sunnah sahabat, sebagaimana dasar sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Prinsip sunnah bagi kami adalah berpegang teguh dengan sesuatu yang dulunya para sahabat Rasulullah SAW ada di atasnya, dan meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma innaha satakunu fitnah. Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Falam yasma'hu katsirun minan nas. Faqala Mu'adz bin Jabal, ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalu ma qala innaha satakunu fitnah. Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Faqalu kaifa lana ya Rasulullah wa kaifa nasna? Bagaimana kami berbuat? Apa yang harus kami kerjakan? Qala tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian pertama. Baik. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan At-Tahawi, sanadnya sahih. Wal amrul awwal li hadhil ummah huwa ad-dinul islami al-ma'rufu ala ahdi sadril awal. Urusan pertama umat ini adalah agama Islam yang dikenal di zaman generasi pertama. Wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala innakumul yauma 'alal fitrah wa innakum satuhdisuna wa yuhdasu lakum. Sesungguhnya kalian sekarang pada hari ini ada di atas fitrah, dan sungguh kalian nanti akan membuat perkara baru dan akan dibuatkan perkara baru untuk kalian. Fa idza ra'aitum muhdasatan fa 'alaikum bil hadiyil awwal. Kemudian jika kalian melihat perkara baru, maka kalian harus setia dengan jalan yang pertama. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam As-Sunnah dan Ibnu Battah dalam Al-Kubra. Sanadnya disahihkan oleh Syekh Yahya, dan memang sanadnya sahih. Sahih bagaikan matahari memang. Baik, jadi kuncinya sudah jelas dalam dalil-dalil. Kalau fitnah kembalinya kemana? Kuncinya jelas, dalilnya pun jelas. Walihada qala Allah Ta'ala, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian memang beriman pada Allah dan hari akhir. Siqatus syarat laha mafhumul mukhalafah. Pola syarat ini memiliki mafhum kebalikannya. Wa hadza mimma dzakarna anifa. Dan ini termasuk dari yang kami sebutkan tadi. Annahu syaratun yantafil masyrutu bintifaih. Ini adalah syarat yang mana hasilnya akan hilang apabila syarat tidak terpenuhi. Fadalla ala anna man hakkama ghairallahi wa rasulih. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, menjadikan selain Allah dan Rasulnya sebagai hakim, fi mawaridi muqtadan nisa, di tempat-tempat yang menuntut adanya persengketaan, kana kharijan min muqtadal imani billahi wal yaumil akhir. Berarti orang ini keluar dari tuntutan iman kepada Allah dan hari akhir.
Wa hasbuka bihadhil ayatil asimatil qasimah. Cukuplah bagimu, kata Ibnul Qayyim, ayat yang menjadi pelindung dan sekaligus mematahkan syubhat ahli taklid, bayanan wa shifaa, penjelasan dan sebagai obat. Fa innaha qasimatun lidzuhuril mukhalifina laha. Karena ayat ini akan mematahkan tulang-tulang belakang orang-orang yang menyelisihinya. Asimatun lil mutamassikina biha, sebagai pelindung bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Al mumtasilina ma amarat bih, yang melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kita baca catatan kaki qala Syekhul Islam rahimahullah, tajidu man ta'awwada mu'aradatas syara' bir-ra'yi. Engkau akan mendapatkan orang yang terbiasa menentang syariat dengan ra'yu, la yastaqiru fi qalbihil iman. Keimanan tidak menetap di dalam jantungnya. Selesai dari Darut Ta'arud. Wa qala aidan rahimahullah, tatarruqul khata'i ila ara'il ulama aksar min tatarruqihi ilal adillati syar'iyyah. Kemungkinan terjadinya kekeliruan di dalam pendapat-pendapat para ulama itu lebih banyak daripada kemungkinan terjadinya kekeliruan di dalam syariat, dalil-dalil syariat. Fa innal adillata syar'iyyah hujjatullahi ala jami'i ibadih. Karena dalil-dalil syar'i adalah hujjah Allah terhadap semua hambanya. Bi khilafi ra'yil alim, berbeda dengan pendapat orang alim. Selesai dari Raf'ul Malam. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad kana salafu yashtaddu alaihim mu'aradatun nususi bi ara'ir rijal. Dahulu kala para salaf itu merasa berat tatkala mengetahui nas-nas ditentang dengan pendapat para tokoh. Wala yuqirrunal mu'arida ala dzalik, mereka tidak membiarkan si penentang melakukan itu. Selesai dari As-Sawa'iqul Mursalah. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil furuqi baina ahli sunnah wa ahli bidah. Wa minha anna ahli sunnah yad'una 'inda tanazu'i ila tahakumi ilaiha. Ahlu sunnah, mereka tatkala terjadi persengketaan, mereka mengajak untuk berhukum kepada sunnah duna ara'ir rijal, bukan kepada pendapat para tokoh, wa maqulatiha, dan hasil akal mereka. Selesai dari Mukhtasarus Shawa'iq. Wa qala al-'allamatu Syatibi rahimahullah, wa laqad zalla bi sababil i'radi 'anid dalili wal i'timadi 'ala rijal aqwamun. Sungguh telah tergelincir beberapa kelompok orang disebabkan karena berpaling dari dalil dan bersandar kepada para tokoh. Kharaju bisababi dzalika an jadati sahabati wat tabi'in. Dengan sebab itu mereka keluar dari jalannya sahabat dan tabi'in. Wattaba'u ahwa'ahum artinya bukan ahwa'ihim, mengikuti hawa nafsu mereka bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Fadallu an sawa'is sabil, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Selesai dari al-Iqtisam. Wa qala aidan rahimahullah, min asbabil khilaf at-tasmimu ala tibail awaid. Termasuk dari sebab perselisihan adalah bersikeras mengikuti tradisi. Wa in fasadat, walaupun tradisi itu rusak, dibuktikan dengan pendalilan. Au kanat mukhalifatan lil haq, atau tradisi tadi menyelisihi kebenaran. Wa huwa tiba'u ma kana alaihi aba'u wal asyah, yaitu mengikuti apa yang biasa ditempuh oleh nenek moyang dan para guru, asyah, para masyayikh, para guru atau tokoh-tokoh tua. Selesai dari al-Iqtisam. Wa qala al-Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, iyyaka an taghtarra bi kasratil mu'ayyidina lil batil. Jangan sampai engkau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang mendukung kebatilan. Wala al-alqabid dhahmah, jangan engkau terpedaya dengan gelar-gelar yang besar. Wa kun ma'al haqqi haitsu makan, jadilah bersama kebenaran dimanapun dia berada. Selesai dari al-makhraj minal fitnah. Baik. Kelanjutannya setelah maghrib insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.